Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kuliah series kali ini dengan tema desain komunikasi visual. Kalau teman-teman sudah mengikuti kuliah series sebelumnya, kita sudah membahas seperti apa logo dan challenge-nya seperti apa. Nah, kalau mengikuti challenge sebelumnya, kita meminta teman-teman untuk mencari klien, UMKM, ataupun perusahaan fiktif ataupun apapun yang akan kita garap logonya ke depan. Nah, terakhir saya meminta teman-teman untuk bisa brief dengan kliennya seperti apa logo yang ingin diinginkan, visinya seperti apa, bayangannya logo ke depannya akan seperti apa, brandnya seperti apa. Maka di brief itu kita lakukan. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengolah brief itu menjadi sebuah ide yang akan dieksekusi untuk membuat sebuah logo. Nah, sebelum kita berpanjang lebar terkait bagaimana prosesnya, kita balik lagi ke proses. Jadi proses pertama di sebelah sana kita lihat bahwa pertama adalah brief. Jadi semoga teman-teman sudah melakukan tahap pertama, yaitu brief dengan klien. Jadi kita bisa melihat bagaimana keinginan klien. Contohnya misalnya, kita juga harus repot juga kalau meraba-raba warna seperti apa yang kita inginkan, yang mereka inginkan dalam sebuah logo. Maka dengan melalui brief ini, pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab. Kemudian tahap selanjutnya adalah research. Nah, kenapa di sini kita harus melakukan research terlebih dahulu, padahal kita di berkesenian atau pada saat kita melukis tidak melakukan research. Nah, mungkin teman-teman bingung, maka saya akan jelaskan sedikit terkait apa yang disebut dengan black box dan glass box. Nah, istilah black box dan glass box ini sering banget diutarakan di kajian-kajian akademik. Yang disebut dengan black box itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan ataupun metodenya tidak ada. Contohnya gini, kalau kita mencari ide melukis gambar tertentu ataupun logo tertentu, maka sering sekali didapatkan bahwa bagaimana sih kita menemukan ide kalau kita tidak bisa menjelaskan sebuah ide ataupun ide yang datangnya entah dari mana. Contohnya misalnya pada saat kita sedang di kamar mandi ataupun sedang kita di jalan naik motor, tiba-tiba ide itu datang, maka proses mencari ide itu disebut dengan black box. Ya, ide yang datangnya entah dari mana, caranya seperti apa, yang tiba-tiba di waktu-waktu yang kepepet tiba-tiba keluar idenya, itu namanya black box. Nah, bagaimana dengan glass box? Jadi menggunakan analogi box ini, box yang gelap, tidak terlihat seperti apa dalamnya, seperti halnya kita mencari ide, itu disebut dengan istilah black box. Jadi kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, sementara teman-teman yang berasal dari ilmiah, misalnya kimia, matematika, fisika, semuanya menggunakan istilah glass box. Itu bisa diterawang bagaimana sumber keputusannya itu dari mana, asal muasal teorinya itu dari mana, itu bisa dijelaskan. Nah, kenapa di dalam desain komunikasi visual, dalam penciptaan logo, itu kita menggunakan keduanya. Artinya, tetap saja kita menggunakan metode glass box dan juga menggunakan metode black box. Nah, kenapa hal ini bisa dilakukan? Contoh, pada saat kita membuat logo, karya seni lah, ataupun hal-hal yang lain, kadang idenya bisa sama. Tiba-tiba visualnya sama. Kemudian si pemilik logo A dan pemilik logo B ini gambarnya sama, atau visualnya sama, atau tagline-nya sama. Terus mereka saling menuntut di pengadilan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengadilan memutuskan siapa si pemilik asli ide tersebut? Nah, disinilah letak bagaimana kita bisa menentukan bahwa ide ini original dari kita sendiri, kita si pencipta logo ini.
Nah, metode Glassbox ini salah satu cara untuk membuktikan bahwa logo ini berasal dari ide saya yang asli, tidak dari berasal dari ide-ide yang lainnya. Ini berbeda sekali bagi teman-teman yang menciptakan lukisan yang idenya datang dari perenungan dan segala macamnya. Gambar-gambar saja, tidak pernah ditanyakan idenya datang dari mana, ataupun ada yang gambarnya serupa kemudian dituntut ide ini datangnya dari saya. Di era sekarang di mana semua logo dibuatkan royaltinya dan dibuatkan ada hak kekayaan intelektual, maka kita perlu banget belajar bagaimana memastikan bahwa logo ini ataupun karya seni kita ini adalah original. Nah, di dalam penciptaan logo ini kita menggunakan keduanya. Kita menggunakan keduanya. Nah, makanya di dalam logo di dalam tahapannya kita melakukan research. Tahapan keduanya adalah melakukan research. Penelitian ini yang disebut dengan tahapan dari Glassbox. Kita melakukan research terhadap objek yang akan kita buat logo. Perusahaannya seperti apa, visinya seperti apa. Kita membuat misalnya konsep-konsep warnanya seperti apa, brandnya seperti apa. Itu ada di tahapan research. Kita meneliti dulu secara audiensnya bagaimana, orangnya siapa yang akan dibuatkan logo, siapa yang akan dibuatkan siapa logo ini untuk siapa, dan diterapkan di mana dan segala macamnya. Nah, di sini adalah tahapan research. Jadi teman-teman tidak bisa mengesampingkan research ini. Begitu teman-teman meninggalkan tahapan meneliti ini, research ini, maka ide itu datangnya menjadi secara intuisi, secara black box yang bisa datang dari mana saja, bisa datang dari pada saat Anda lagi di kamar kecil, buang air besar, ya kan? Tiba-tiba ide itu pak, masuk. Nah, itu yang disebut dengan ide-ide yang berasal dari black box. Oke ya, jadi riset itu berasal dari form-form yang di pertemuan kemarin sudah ada. Jadi silahkan form-form itu diteliti. Misalnya warnanya, saya kepingin warnanya seperti ini, atau logonya saya kepingin yang bentuknya uh, tulisan saja ataupun gambar saja. Kemudian saya kepingin logonya yang kesannya lebih kreatif, ataupun saya ingin logonya yang lebih maskulin, ataupun logonya yang seperti apa. Itu di brief kemarin, dan saya harap teman-teman sudah melakukan brief itu. Nah, disinilah letak kita merisetnya. Lanjut di tahapan berikutnya, setelah kita meresearch, terus apa lagi yang akan kita lakukan? Nah, kita harus melakukan brainstorming. Tahapan berikutnya kan brainstormingnya, teman-teman bisa lihat itu tahapannya adalah brainstorming. Nah, setelah di brainstorming itu kita ngapain? Ya, brainstorming itu istilah yang digunakan untuk tahapan mencari ide. Jadi brainstorming bisa dilakukan secara mandiri, diri sendiri, ataupun bisa dilakukan secara kelompok, berkelompok. Nah, kalau kita membuat dalam kasus ini, kita kan akan membuat logo ini secara mandiri, teman-teman ya. Tugasnya tugas mandiri. Jadi silahkan teman-teman bisa brainstorming sendiri. Gimana caranya agar kita brainstorming ini bisa baik secara mandiri? Yang kunci yang pertama yang harus dilakukan adalah berpikir di luar kotak, atau orang lebih umum adalah think out of the box. Istilah ini perlu saya jelaskan dulu. Kebanyakan orang mungkin sudah sering sekali mengenal istilah berpikir kreatif atau think out of the box. Apa sih berpikir out of the box? Kita itu sekarang pada kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kerangka berpikir logika yang baik, mematuhi norma-norma, atau menggunakan kaidah-kaidah yang normal. Itu berarti kita berada di dalam box.
kita sedang berada di dalam box. Kalau kita makan menggunakan tangan kanan, itu apa namanya, berpikir di dalam box. Artinya yang normal-normal saja dan segala macam. Bagaimana kalau kita makan caranya tidak biasa? Misalnya melempar makanan kita ke udara terus kita menangkap nasinya satu persatu, itu salah satu cara berpikir out of the box. Jadi hal-hal yang di luar kebiasaan itu disebut dengan berpikir out of the box. Bagaimana caranya kita berpikir out of the box itu tergantung kepada kebiasaan teman-teman semuanya. Nah, saya ingin memberikan satu buah video yang menurut saya ini sangat mewakili berpikir out of the box. Jadi pada saat kita memecahkan masalah, masalah itu ada di dalam box. Nah, pada saat kita mencari solusi, kita harus berpikir out of the box. Lalu bagaimana setelah kita out of the box, kita sudah mendapatkan idenya, kita balik lagi ke dalam. Coba kita terapkan di permasalahan-permasalahan kita. Berpikir out of the box itu biasanya untuk sesuatu yang kita tidak temukan solusinya di dalam kotak. Artinya kalau cara makan kita nggak tahu caranya bagaimana, maka kita cari tahu bagaimana caranya makan agar itu bisa. Tapi bagaimana kalau makan itu sudah kita tahu caranya, pakai sendok, pakai tangan kanan, dan semuanya tidak pernah ada masalah, ya buat apa kita berpikir out of the box? Karena sesuatunya sudah ada di dalam box. Kita berpikir out of the box karena solusi-solusinya biasanya tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di dalam permasalahan ini kita sudah punya solusi, sudah punya permasalahan ya. Permasalahannya adalah bagaimana kita membuat logo yang bagus dan bisa merepresentasikan perusahaan atau klien yang ingin kita wakili. Nah, itu permasalahannya. Solusinya di mana? Kan tidak pernah ada di dalam box. Karena apabila logo permasalahan itu sudah ada di dalam box, maka tidak perlu kita klien tidak perlu mencari kita sebagai desainer untuk membuatkan logo. Mereka bisa membuat sendiri. Mereka biasanya menyewa seorang desainer untuk membuat logo karena mereka tidak tahu solusinya. Maka kita menjadi solution maker, membuat logo. Caranya adalah itu tadi. Kita harus berpikir out of the box. Nah, setelah kita berpikir out of the box, kita bawa ide-ide yang ada di luar box itu, kemudian kita terapkan. Nah, saya kasih satu video ya. Saya kasih satu video. Nah, ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi, layaknya aplikasi. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi, layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Pasti ada jalan, ya kan? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita sebagai seniman, sebagai desainer logo, tidak pernah
kata tidak ada jalan itu harusnya tidak bisa dilontarkan. Jadi kalau waduh Pak saya bingung harus bagaimana dan segala macamnya. Seperti halnya pada saat ini saya membuat video pembelajaran ini, saya dalam kondisi yang sangat terbatas. Saya tidak berada di studio, tapi saya menggunakan segala fasilitas yang ada, saya gunakan agar video pembelajaran ini bisa terbuat. Ini salah satu cara saya berpikir kreatif out of the box, bagaimana menggunakan segala kondisi ini agar bisa jalan. Nah, begitu pula dengan teman-teman mencari idenya bagaimana? Ya salah satunya itu, things out of the box. Pada saat tidak pernah bisa berpikir dari keluar kotak, maka ide-ide itu pasti akan sama dengan teman-teman yang lainnya, karena teman-teman yang lainnya tetap sama di dalam kotak. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh mind mapping. Saya sejujurnya saja sulit sekali menjelaskan mind mapping ini. Karena apa? Ya karena mind mapping ini bagi saya sebuah topik bahasan yang harus dibahas panjang lebar. Jadi saya nggak bisa menjelaskan istilah mind mapping dalam waktu yang sedikit. Nanti mungkin setelah ini saya akan membuat video pembelajaran lagi khusus untuk membahas tentang mind mapping. Karena mind mapping ini butuh pembahasan yang kompleks. Jadi saya tidak ingin menggabungkan di dalam video ini. Saya akan buat satu video khusus untuk membahas mind mapping. Namun di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kerjanya mind mapping. Mind mapping itu bekerja untuk memetakan ide-ide pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Mind mapping, memetakan. Kita menggunakan analogi peta saja ya. Pada saat kita tidak tahu lokasi tertentu, maka kita menggunakan peta untuk bisa menemukan lokasi yang dimaksud. Betul kan? Kalau kita ingin memberikan arahan tentang lokasi tertentu, maka kita menggunakan peta untuk menunjukkan lokasinya. Contohnya misalnya Google Map ya. Kita tidak tahu tempatnya, maka memberikan arahan kemana kita harus kemana melalui peta ini, direksinya, navigasinya, sampai di lokasi. Nah, yang disebut dengan mind mapping, itu fungsinya seperti itu. Kita tidak pernah tahu, kita bayangkan saja bahwa otak kita adalah lokasi geografis ya. Jadi ada di mana ide tentang pacaran, bagaimana ide tentang mencari uang, bagaimana ide tentang menulis sebuah puisi, bagaimana ide kalau kita nggak punya uang tapi harus makan, itu ada semuanya di otak ini. Nah, yang jadi masalah adalah otak kita setiap hari selalu diisi dengan referensi-referensi baru yang datang dari handphone, sosial media, buku. Itu selalu dimasukkan ke dalam otak, ke dalam pikiran kita, dan kita tidak pernah ide itu dipisah-pisahkan di dalam otak. Kita membaca buku, apakah bisa kita mengingat-ingat, oke, saya membaca buku tentang horor, saya akan memisahkan quotes-quotes tentang buku horor di dalam folder di sebelah kiri. Atau saya menemukan ide yang saya temukan, oh saya mau selfie seperti di foto Instagram yang saya temukan, saya akan taruh di otak sebelah tengah agak ke kiri sedikit, supaya nanti kalau saya mau selfie saya bisa menemukannya di otak ke kiri sebelah di tengah sebelah kiri sedikit. Nah, itu kan yang tidak bisa kita lakukan. Kadang kita punya ide, kita taruh aja di, oh ini bagus idenya, saya masukkan di kepala kita. Nemukan sesuatu yang bagus, kita masukkan ke dalam otak kita. Terus-terusan seperti itu. Tapi kita nggak tahu cara mengeluarkannya, bukan? Kita nggak tahu caranya mengeluarkan ide itu ke dalam di luar kepalanya. Mengeluarkannya gimana? Kita nggak pernah tahu gimana caranya. Nah, mind mapping ini salah satu caranya, salah satu ya. Jadi banyak cara. Cuman yang sudah dikaji secara ilmiah adalah mind mapping ini. Mind mapping ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengeluarkan ide-ide yang ada di kepala kita. Saya yakin teman-teman punya ide yang sama. Contohnya,
gini, pada saat kita bingung mau ngapain, tiba-tiba teman kita memberikan ide, Mas harusnya kayak gini aja. Terus kita, ah iya ya, kenapa nggak kepikiran? Nah, istilah kenapa nggak kepikiran itu menandakan bahwa kita punya ide yang sama, tapi tidak bisa keluar. Ya karena mungkin satu, kondisinya kepepet, ataupun kondisi-kondisi yang tidak ideal. Nah, itu yang disebut dengan kita punya ide yang sama, kita punya referensi yang sama, tapi kita tidak bisa mengeluarkan. Bagi saya, orang-orang kreatif ini yang mampu mengeluarkan ide-ide di dalam otak secara cepat ataupun secara natural. Kita tanpa mind mapping, kita bisa mengeluarkan ide-ide itu. Dan itu kelebihannya orang-orang yang kreatif. Itu saja yang menurut saya membedakan mana orang kreatif dan enggak. Bagi saya, semua orang kemampuan otaknya sama. Merekam semua ide banyak. Cuman bagaimana orang itu mengeluarkan idenya dan mengemas dan mengembalikannya ke dalam kotak tadi, out of the box, terus kita mengembalikan ke dalam kotak, itu adalah kemampuan orang-orang kreatif. Nah, bagi teman-teman yang tidak kreatif, maka tidak perlu berkecil hati. Kita gunakan satu jurus ini, yaitu mind mapping. Ya, itu adalah salah satu fungsinya mind mapping. Fungsinya mind mapping banyak sekali, cuman saya tidak akan menyebutkannya di kesempatan kali ini, karena saya akan menceritakan mind mapping hanya untuk kebutuhan menciptakan logo. Oke? Nah, agar kita tidak absurd membayangkan seperti apa mind mapping, maka kita coba praktekin mind mapping dalam skala yang kecil saja. Saya coba bantu teman-teman mempraktekkan bagaimana mind mapping itu bekerja di dalam buat desain logo. Maka kita coba praktekin saja. Oke ya? Praktekin bagaimana kita membuat mind mapping secara sederhana. Nah, di sini oke, saya kecilin aja muka saya. Kok muka saya gede sekali ya? Biar kelihatan di kertas. Saya kecilin aja nih, 1, 2, 3. Oke, jadi muka saya nggak terlalu besar di layar. Nih, dah. Oke, jadi kali ini sudah ada kertas kosong yang bisa teman-teman coret-coret untuk menjadi mind mapping. Nah, dalam satu contoh kita mungkin bisa mengambil kasus misalnya, kita kan challenge-nya adalah membuat logo untuk UMKM ya. Nah, kita buat logo satu UMKM dulu. UMKM-nya misalnya bergerak tentang minuman ya. Kita coba tulis dulu minuman. Oke ya. Minumannya seperti apa? Minuman, saya visinya saya ingin punya UMKM yang minumannya disukai oleh orang banyak. Maka di sini perlu ditulis di sini. Nah ya kan, disukai orang banyak. Oh, minuman yang disukai dan ingin merajai pasar minuman yang ada di Lombok misalnya. Nah, maka silakan aja ditulis di sini. Raja atau menguasai. Oke. Dari brief yang banyak itu, silakan teman-teman kerucutkan menjadi brief yang kecil supaya bisa dispesifikan untuk bisa kita mind mapping. Jadi ada 3 kata kunci yang akan kita mind mapping. 1, minuman. 2, disukai. Yang ketiga adalah raja ataupun menguasai. Nah, silakan tulis di sini. Misalnya minuman. Ya kan? Terus kemudian di sini adalah disukai. Ya. Kita bikin garis kotak. Kotak sebagai tanda bahwa itu kata kunci utama. Disukai, yang satunya adalah misalnya apa tadi nih? Raja. Kita buat kotaknya. Nah, kita ada 3 kata kunci ini. Coba kalau teman-teman lihat yang tadi ya, di slide kan? Kita lihat nih. Wah, itu kan garisnya banyak sekali tuh. Ada yang ke atas, ke bawah, dan terus mencabang terus seperti itu. Nah, yang kita lakukan akan sama seperti ini. Jadi di gambar teman-teman bisa lihat ada time, itu adalah kata kuncinya. Time management. Mau manajemen seperti apa? Nah, kita lihat. Oke. Sekarang minuman. Ini secara gampangan aja ya. Saya biasanya memakai mind mapping ini untuk membentuk visual. Contohnya misalnya gini.
eh, kan logo itu akan dibentuk dalam bentuk visual. Maka yang terkait dengan minuman ini apa saja, bebasin pikirannya, taruh aja di sini. Misalnya set, minuman itu biasanya terkait dengan apa lagi? Gelas, ya kan? Gelas. Terus misalnya sendok. Misalnya di sini terkait sama cangkir. Ataupun gelas besar. Ada yang kecil. Nah, jadi kenapa cabangnya di sini? Jadi kalau misalnya terkait dengan objek yang sama, silahkan dicabangkan saja. Misalnya sendok di sini ada sendok teh, ada di sini sendok makan, ya kan? Ini misalnya cangkir putih atau cangkir berwarna, gitu kan? Terus yang terkait dengan minumannya lagi, misalnya minuman diminum di sore hari, misalnya sore, ataupun di sini siang, ya kan? Siang, atau di sini malam. Sini waktu ya, sebenarnya ya, waktu. Jadi waktu sore, siang, misalnya pagi. Oke? Ya. Jadi teman-teman pada saat melakukan mind mapping tidak usah takut istilah benar atau salah, karena nggak ada istilahnya benar atau salah di dalam mind mapping. Karena mind mapping itu kita menumpahkan apa yang ada di kepala kita ke dalam kertas, ya. Di atas kertas ini kita tumpahkan aja semuanya. Jadi nggak perlu takut salah, waduh salah terus dicoret, dihapus, tipek, nggak perlu. Karena itu akan mengganggu kita dalam menuangkan ide-ide yang ada di dalam kepala kita. Tuangkan saja, nanti tahap berikutnya kita ikuti di sini ya. Oke, terus misalnya disukai. Kalau orang suka itu biasanya jadi cinta, ya kan? Cinta bentuknya love. Atau kalau suka minimal jadinya senyum atau tertawa atau bagaimana, ya. Terus di sini kalau disukai biasanya diajak pacaran atau disukai itu dipilih. Kalau disukai itu ngapain ya? Misalnya kalau suka itu biasanya disimpan, dikoleksi. Nah, sekarang kalau raja biasanya terkait dengan tahta atau terkait dengan tahta ataupun terkait dengan mahkota ataupun apa lagi ya, jubah terus terkait dengan apa lagi, istana terus kekuasaan. Nah, silakan teman-teman membuat mind mapping ini sebanyak mungkin. Kalau bisa penuh banget kayak yang contoh slide ini. Dalam satu halaman bisa penuh sekali coretan-coretan mind mappingnya. Karena semakin banyak itu semakin bagus. Artinya teman-teman bisa melihat isi otak teman-teman dalam bentuk tulisan. Jadi nggak mungkin hilang. Kalau sekedar nginget-nginget biasanya hilang gitu. Kalau begitu ditulis kita bisa membaca apa yang sudah dikeluarkan tadi melalui tulisan-tulisan ini, gitu kan? Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Nah, dari sini bisa kelihatan sekali bagaimana. Misalnya anggap saja ini sudah selesai ya, karena kita tidak mungkin mind mapping sepanjang hari. Biasanya kalau saya mind mapping saya melakukannya sampai setengah hari. Nah, kali ini kita buat aja secara minimalis ya, kecil-kecil aja misalnya. Nah, setelah itu kita coba mencari image ataupun gambar-gambar yang mungkin bisa mewakili sekali. Kalau minuman itu biasanya terkait dengan gelas. Oke, yang paling minum gelas. Oke, gelas misalnya. Kalau suka itu biasanya tertawa atau senyum misalnya. Berarti saya coba ambil senyum deh ini. Ya. Senyum, terus kemudian salah satu lagi misalnya di sini adalah kalau raja, yang paling gampang banget tandanya kalau raja adalah misalnya mahkota. Oke? Jadi kita dalam proses mind mapping ini kita sudah punya 1 gelas, 2 senyum, dan yang ketiga adalah mahkota. Kita tulis di sini. Apa itu? Gelas.
Yang kedua adalah senyum. Yang ketiga adalah mahkota. Mahkota. 1, 2, 3. Nah, ini adalah tahapan mind mapping. Sudah selesai nih tahapan mind mappingnya. Kalau sudah sampai menemukan 3 kata kunci ini yang akan kita buat, yang kita ubah secara visual. Ya kan? Ini anggap saja pada saat ini ide kita sudah keluar semua, dituangkan ke dalam kertas. Nah, dari sini kita mau ngapain? Nah, oke. Di dalam slide ini kita bisa melihat bahwa proses brainstorming, setelah proses brainstorming adalah sketching. Tapi proses brainstorming ini sampai ke sketching itu ada tahap terakhir, yaitu tahap terakhir dalam brainstorming ini adalah mengumpulkan referensi ataupun dalam istilah desainnya itu mood board. Mood boardnya seperti apa? Kita buat nih di sini untuk mempersiapkan tahap sketching, tahap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan intuisi. Kalau tahap brief, research, brainstorming ini masih ilmiah. Jadi sketching, execution ini semuanya terkait dengan intuisi. Nah, di tahap selanjutnya sebelum kita sketching, maka kita butuh ngapain dulu dalam dalam mempersiapkan sketching. Kita membuat mood board. Bagaimana caranya membuat mood board? Ini kisah Salah. Kita searching image-image yang terkait dengan 3 kata kunci tadi ini. Gelas, senyum, dan mahkota. Oke. Pertama misalnya kita buat kata kunci, mencari kata kunci yang terkait dengan gelas. Saya gelas. Nah, maka visual-visual yang seperti ini kita ambil, kita kumpulkan. Mana gambar-gambar gelas yang paling teman-teman sukai. Semakin banyak mood boardnya, semakin bagus. Misalnya klien kita minumannya terkait dengan minuman yang hangat, maka gelasnya akan khusus, tidak gelas-gelas yang gelas wine misalnya seperti ini. Kan tidak mungkin. Ya kan, misalnya tidak mungkin teman-teman memilih gelas wine seperti ini. Pasti gelas-gelas hangat adalah gelas-gelas yang memiliki pegangan, karena itu biasanya cenderung panas ataupun yang lainnya. Maka silakan buatlah mood board terkait dengan kata kunci pertama berupa gelas. Yang berikutnya adalah senyum. Ya kan? Kita lihat visualnya senyum seperti apa sih? Ya kan? Kita cari di sini. Nah, ternyata senyum banyak ikonnya, banyak bentuknya. Ternyata referensinya senyum macam-macam. Ada yang melengkung ke atas, ada yang ada matanya. Seperti ini. Kumpulkan referensi, menjadikan mood board Anda terkait dengan kata kunci senyum. Ya. Silahkan kumpulkan teman-teman. Oke, setelah kumpulkan, kita yang terakhir, misalnya mahkota. Bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia ya. Silahkan aja teman-teman, kalau misalnya kata kunci bahasa Indonesia sudah menemukan yang Anda inginkan, kita nggak perlu pakai bahasa Inggris. Tapi misalnya kalau mencari gambar yang tidak diinginkan, maka coba kata kuncinya ganti bahasa Inggris. Ataupun bahasa-bahasa yang lain. Misalnya kita pakai mahkota. Banyak ternyata gambar-gambar mahkota. Mahkota seperti apa yang diinginkan, maka ini yang perlu kita kumpulkan, cari tahu gambar-gambar ini semuanya. Oke? Jadi silakan teman-teman mengumpulkan gambar mahkota yang teman sukai untuk menjadi mood board. Ya? Nah, dari sini teman-teman sudah punya 3 mood board ya. 1 tentang gelas, terus 1 tentang senyum, dan yang terakhir tentang mahkota. Nah, 3 mood board ini yang menjadi tugas teman-teman semuanya, menjadi challenge pada kuliah series kali ini. Jadi kuliah series kali ini ditutup dengan teman-teman harus mengumpulkan mood board terkait
dengan kata kunci yang sudah dibuat mind mappingnya. Oke? Kalau sudah sampai kita sudah mengumpulkan mood board, maka tahapan brainstorming selesai. Jadi pertemuan ke depan kita akan membahas bagaimana men-sketch sebuah ide-ide yang dikumpulkan dari mood board. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman masih bingung sana sini terkait dengan apa itu brainstorming ataupun bagaimana caranya mind mapping, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di kuliah series desain komunikasi visual. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.